Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Jean Priscilla Bru Subayang, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Pada video-video sebelumnya, saya telah membahas nilai-nilai dasar PNS yang sering disingkat dengan ANEKA, akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS yang terakhir, yaitu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan dan kebobrokan. Dalam bahasa Yunani yaitu corruptio yaitu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, ada 7 korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Yang pertama, korupsi transaktif, di mana korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ekstraaktif, di mana korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Yang ketiga, korupsi investif, di mana korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi nepotistik, di mana korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, di mana perilaku pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Yang kelima yaitu korupsi autogenik, di mana korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Yang keenam yaitu korupsi suportif. Korupsi suportif adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Yang terakhir yaitu korupsi defensif. Korupsi defensif adalah korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi ada 6, yaitu yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, ada 7 jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana.
ke-8 berani, dan ke-9 adil. Tunas integrasi. Tunas integrasi merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Maka, pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Lingkungan berintegritas yang pertama memperbanyak teman yang berperilaku positif, yang kedua memperbanyak artefak atau simbol, dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian. Implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan kerja yang pertama, tidak menerima hadiah ataupun ucapan terima kasih dalam bentuk apapun. Yang kedua, tidak mendiskriminasikan masyarakat menurut status sosial, agama, ras, maupun suku. Yang ketiga, berani berkata tidak kepada korupsi. Yang keempat, bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Yang kelima, sederhana dalam berperilaku dan berpakaian. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu anti korupsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya. Terima kasih. Dadah.